Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Sekarang Partai Demokrat rupanya cukup senang ya, karena pengangkatan AHY sebagai menteri, salah satu menteri ya di kabinet Jokowi saat ini, yang seharusnya Demokrat ini berada di posisi oposisi ya, karena 9 tahun Demokrat ini berjuang di oposisi atau di luar pemerintahan. Sekarang dengan sisa yang kurang lebih 8 bulan ini, Partai Demokrat lebih bergabung dengan pemerintahan ataupun masuk dan meninggalkan oposisinya, teman-teman. Tentu ini merupakan hadiah ya, meskipun dari banyak kader Demokrat tidak menyetujui ini, karena kader-kader di bawah ya, yang mengatakan perjuangan selama 9 tahun sia-sia hanya untuk jabatan 8 bulan. Videonya yang ini, teman-teman. Dan nanti saya akan jelaskan juga strategi apa yang dilakukan Jokowi ini sehingga memilih Demokrat masuk ke dalam kabinet ya. Tidak memilih partai-partai lain yang sudah lama ya berjuang dengan Jokowi ataupun saat ini sedang berjuang, seperti contohnya Golkar ya, PAN nggak ditambah jatah menterinya ya, malah memasukkan Demokrat ini. 9 tahun melawan sebagai oposisi hanya untuk ngejar 6 bulan jadi menteri. Aduh, kacau kali kawan. Sorry ya ketum ya, sorry ya. Mau dibawa kemana nih jalan partai ini ketum? Pelajaran apa yang saya dapat melihat dari apa yang para elit Demokrat lakukan hari ini? Rupanya jelas hanya mengejar jabatan, hanya untuk menteri 6 bulan. Tapi nggak apa-apa lah, biar rakyat yang menilai dalam persoalan ini ya. Alhamdulillah Demokrat masih selamat untuk DPR RI, DPRD, kota, kabupaten, provinsi ya kan. Tetapi kita tengoklah berikutnya bagaimana Demokrat hari ini. Dengan 9 tahun jadi oposisi, menyerang cebong, sekarang jadi cebong. Dapat menteri hanya untuk 6 bulan. Selamat, congratulations ketum. Masya Allah. Ternyata banyak yang menganalisa tujuan Jokowi ini mengangkat Demokrat sebagai salah satu kabinetnya itu karena nanti untuk menolak hak angket yang diajukan oleh pihak-pihak 03 ya, dan saat ini sudah disetujui oleh pihak 01. Jadi Jokowi ini menginginkan penambahan suara di DPR itu agar hak angket tidak terjadi, teman-teman ya. Namun jika memang koalisi perubahan dan koalisi pengusung Ganjar Mahfud ini bersatu di kabinet, maksud saya di DPR, maka tentu hak angket ini tidak bisa ditolak ya teman-teman ya, karena suara dari PKS, PKB, Nasdem, PDIP atau semua partai yang mengusung 01 dan 03 ini bergabung itu melebihi 50% teman-teman, kurang lebih 55%, dan itu sudah memenuhi syarat untuk melakukan persetujuan hak angket ini. Sebenarnya hak angket ini untuk mengoreksi ataupun menyelidiki kecurangan-kecurangan di Pilpres 2024 ini, yang tentu tidak akan menolak ataupun tidak akan membatalkan siapa pemenang Pilpres ataupun presiden yang akan terjadi setelah Jokowi ini. Baik Anies maupun Prabowo maupun Bapak Ganjar itu tidak akan membatalkan mereka jadi presiden. Lebih kepada mengoreksi ataupun memeriksa atau menyelidiki keterlibatan pihak pemerintah untuk cawe-cawe di Pilpres 2024. Apakah itu kecurangan di Pilpres akan melibatkan pemerintah, KPU maupun Bawaslu serta lainnya atau instansi pemerintahan lainnya, teman-teman. Itu nanti yang akan diselidiki. Sekali lagi tidak akan menggugurkan keputusan presiden yang nanti akan terpilih ya. Terkait dengan ini teman-teman, ada yang aneh juga karena ada cuitan dari Gibran ya. Dan ini marah pada AHY yang kata-katanya biar teman-teman baca sendiri ya, karena ini banyak beredar di media sosial ya.
karena hewan yang disebut teman-teman ya. Ini luar biasa. Namun sepertinya ini bukan akun maksud saya akun Gibran asli ya teman-teman ya. Ini mungkin akun lain, bukan milik pribadi Gibran ya. Karena kata-katanya sangat kasar sekali. Dan itu tentu sangat menohok ya teman-teman ya. Apa komentar kalian melihat komentar dari atau tulisan-tulisan yang mengatasnamakan Gibran ini teman-teman, yang mengarah kepada AHY ataupun Demokrat ya, karena di belakangnya ada AHY. Kemudian penjelasan lengkap terkait dengan hak angket ini sudah dijelaskan oleh Bapak Yusril ya. Bapak Yusril ini orang yang dipilih untuk menghadapi nanti jika pihak 03 maupun 01 ya, jika dinyatakan kalah, maka jika ingin menggugat di MK, Bapak Yusril ini oleh pihak 02 diangkat menjadi kuasa hukumnya ya, untuk menghadapi tim hukum dari 01 maupun 03. Tapi terkait dengan hak angket, Bapak Yusril menjelaskan seperti yang akan saya tayangkan ini ya. Bagaimana kalau DPR menggunakan hak angket? Ya. Ini kan sekarang dikemukakan oleh PDIP, ya, oleh Pak Hasto atau siapa begitu ya. PDIP akan mendorong hak angket. Hak angket itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan ya, terhadap satu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah kan bisa bilang, kenapa kami diangket? Kan yang melaksanakan pemilu kan KPU. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan KPU adalah sebuah lembaga negara yang mandiri, independen. Pemerintah nggak ikut campur, misalnya bilang begitu kan. Tapi bisa aja DPR melakukan investigasi. Presiden ada cawe-cawe nggak? Misalnya begitu kan. Ya, ada cawe-cawe apa enggak? Silakan aja diselidiki. Dan kalau sekiranya memang hasil angket itu mengatakan cukup alasan ya, ada pelanggaran, maka hak angket itu kan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu tindakan. Ya, jadi seperti itu. Tapi apakah hasil angket itu akan menggugurkan hasil pemilu? Apalagi hasil pemilu itu kalau diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dia sama sekali tidak menggugurkannya. Bisa aja, misalnya ada polisi atau ada tentara atau ada orang sipil siapapun yang ternyata cawe-cawe, memalsu misalnya komputer KPU sehingga si A menang yang harusnya nggak menang. Orang itu bisa dipidana. Ya pidana itulah sanksinya kepada dia, tapi tidak menggugurkan hasil pemilihan umum, apalagi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau tanya, silahkan. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya tampilkan di video ini. Semoga bermanfaat dan silahkan komentar kalian di kolom komentar. Kita diskusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.